Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus Masjid Al-Hidayah, semoga Allah senantiasa mudahkan semua urusan-urusannya baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat. Dan yang saya muliakan, saya hormati para asatid yang hadir di majelis ilmu ini, para alim, para ulama, para muktakifin yang sudah beriktikaf, bahkan ada tenda juga ya, ada tendanya juga, masya Allah ya. Mudah-mudahan itikafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan lupa teruslah mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini diucapkan tidak hanya dalam masjid, ketika kita berjalan ya ke rumah, kalau misalnya kita keluar dari masjid, sedang duduk, sedang berbaring, ucapkan terus setiap saat ya. Dan juga hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah di siang hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita rajut ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, Allah ridhoi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, serta Allah berikan jazanya, pahalanya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kajian berseri kita yang terakhir di Syahrul Mubarak ini, bulan Ramadan, kajian berseri kita adalah tentang zakatul fitr wa zakatul mal, zakat fitrah dan zakat mal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita hanya di sini ya, bahwa ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, begitu juga sedekah. Yang pertama tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini muta'allaqatun bil abdan, berkaitan tentang badan kita. Ternyata Allah paham betul badan kita ini harus disedekahi ya, dengan namanya zakat fitrah, dan itu hanya terjadi setiap setahun sekali. Aliran darah kita, sumsum tulang kita, rambut-rambut kita, semuanya dizakati agar menjadi suci kembali, karena setahun itu kotor mungkin dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan banyak kita melanggar perintah-perintah Allah SWT, maka disucikan dengan zakat ya, karena arti zakat secara bahasa adalah mensucikan. Tajibu ala man talzamuhun nafaqah. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi orang yang mampu untuk memberikan nafkah ya, baik untuk dirinya ya, dan ada makanan yang disimpan, kemudian makanan itu bisa terus dimanfaatkan, dan juga zakat fitrah ini ditasarrufkan, didistribusikan, diberikan kepada fakir dan miskin faqat ya. Ini sini ya, tasarrufu lil fuqara wal masakin faqat khas li zakatil fitr. Jadi zakat fitrah itu didistribusikan khusus untuk fuqara wal masakin. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim, dan juga Imam Malik. Ini didistribusikan hanya 2 asnaf saja. Yang 6 asnaf gimana? Yang 6 bagian
maka jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah itu memperbolehkan untuk diberikan kepada 8 asnaf. Ya, ini untuk zakat fitrah. Namun kalau di Timur Tengah memang dikhususkan ya lil fuqara wal masakin, dan ini nanti berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang zakatul mal. Zakat mal ini berkaitan tentang harta. Harta kita pun juga harus disucikan. Setiap putaran-putaran itu diakumulasikan, dikumpulkan, sehingga ketika sudah mencapai nisab dan mencapai haul, maka harus wajib dikeluarkan zakatnya. Dan harta itu harus milik mutlak kita. Kalau digadaikan bukan milik harta kita, maka tidak perlu dizakati atau diutangin orang. Misalnya para jamaah ini punya harta 1 miliar, kan sudah wajib zakat, tapi diutang orang, maka nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi milik mutlak kita, ya. Dan didistribusikan ilal asnaf ats-tsamaniyah, diberikan kepada 8 asnaf. Ini konsepnya dalam surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan sedekah adalah tatawwu wa laysat wajibah. Yang dua ini wajib. Zakatul fitr, zakatul mal ini wajib. Bahkan zakat fitrah itu bagi orang miskin pun juga sama. Kalau tidak ada makanan, bagaimana? Tidak ada makanan, yang wajib memberikan zakatnya adalah orang-orang yang mengetahui kalau dia itu fakir dan miskin. Ya, jadi harus dibayarkan. Ya, harus dibayarkan oleh orang-orang yang mengetahui keadaan orang tersebut. Karena di antara fungsi zakat fitrah adalah menyempurnakan ibadah-ibadah kita di saum Ramadan, dari perkataan yang tidak ada gunanya, ya, dan juga dari perkataan yang kotor, ya. Ini diantaranya dibersihkan, di-cleaning dengan zakat fitrah itu. Bahkan anak yang baru lahir pun 1 menit sebelum adzan maghrib lahir itu, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, untuk budak itu juga sama, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sedekah ini bukan wajib tapi adalah tatawwu, ya, merupakan sunnah dan peruntukannya untuk semua, ya, kaum muslimin dan muslimat, kemudian wali ghairil muslim, ya, dan juga selain kaum muslimin boleh. Misalnya terdampak Covid seperti kemarin, ya boleh membantu di satu tempat, ya, atau misalnya ada bencana boleh, ya, ini untuk sedekah. Namun untuk zakat fitrah dan zakatul mal itu sudah ditentukan, ya, untuk kaum muslimah. Dan sedekah sekali lagi silahkan bisa didistribusikan kepada non muslim kalau seandainya kaum muslimin sudah tercukupi, ya, sudah tercukupi. Hadirin zaman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhlus sedekah ini ada keutamaan sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah itu akan bisa memayungi, melindungi, mengcover orang-orang nanti di yaumul mahsyar, ya, sampai manusia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ke surga ataupun ke neraka. Luar biasa itu, pelindungannya luar biasa, ya. Pelindungan orang-orang yang sedekah, baik zakat fitrah atau zakat mal atau sedekah dalam artian umum, ini fadilah keutamaannya, ya. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, ya.
Jadi sedekah itu betul-betul melindungi. Kalau di dunia hartanya dilindungi, keluarganya dilindungi, gitu. Apapun dilindungi dengan sedekah ini, menjadi tameng. Kemarin sudah saya sampaikan, persis seperti ketika kita bawa payung saat musim panas seperti ini atau hujan, kita bisa terlindungi. Masya Allah ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ini landasan zakatul fitr. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Fitrah itu artinya adalah makan-makan, ya. Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali makan-makan, ya. Tanawalul futur itu berarti makan pagi atau sarapan. Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali makan-makan selama kita Ramadan tidak makan 29 atau 30 hari, maka disebut dengan Idul Fitr, ya. Jadi kembali makan, bukan kembali suci, ya, tapi adalah kembali makan Idul Fitr, ya. Kalau zakatul fitr beda lagi. Apa fungsi dari zakat fitr? Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Jadi betul-betul akan mensucikan, ya, bagi orang-orang yang berpuasa, membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari al-lagwi, yaitu sesuatu yang tidak manfaat, tidak ada manfaatnya, ya. War rafath, dan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jorok, atau perkataan-perkataan yang tidak sengaja kita tahu-tahu marah, mohon maaf, keluar, ya, kata-kata yang kotor ini bisa di cleaning, diantaranya dengan apa? Zakat fitrah. Ini dahsyat betul zakat fitrah ini, ya. Dan setiap butirannya itu dihitung kebaikan amal saleh bagi orang yang melakukan zakat fitrah. Wah, kelihatannya habis baterainya nih. Kemudian fungsi dari zakat fitrah diantaranya adalah wa tu'matan lil masakini. Nah ini, ya, dan diberikan itu untuk orang-orang miskin, fakir miskin maksudnya, ya, diberikan sebentar, ya, wa tu'matan lil masakin. Jadi diberikan kepada orang-orang miskin. Ini hadisnya. Kenapa akhirnya Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, dan juga Imam Malik itu mengatakan bahwa zakat fitrah ini khas lil fakir wal miskin. Ya, ini hadisnya, ya. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Kalau ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka zakatnya itu makbulah, diterima, ya. Zakatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan, ditunaikan, ya, setelah sholat Idul Fitri, maka menjadi sedekah biasa, ya. Jadi dia berdosa. Maka ini hati-hati juga panitia yang dikasih amanah, ya, yang dikasih amanah untuk mendistribusikan zakat. Makanya kita selalu dihimbau agar masjid-masjid itu punya UPZ resmi, ya, yang legalkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini mungkin Basnas, ya, karena konsepnya adalah surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Bahwa kata-kata khudz sekali lagi harus ada lembaga, gitu, ya, lembaga yang menaunginya. Maka harapannya di Masjid Al-Hidayah ini UPZ-nya adalah resmi, ya, berdasarkan surat keputusan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini betapa dahsyat zakat fitrah ini. Adapun zakat fitrah bisa ditunaikan itu dari awal Ramadan atau pertengahan. Tapi kalau
mencari afdoliyatnya adalah 1 atau 2 hari sebelum selesai Ramadan. Ya, itu afdoliyatnya. Tapi kalau misalnya banyak, ya maka jangan juga akhirnya memberatkan panitia. Ya, panitia karena mentang-mentang sudah ditunjuk begitu ya. Tapi kalau dia lembaga resmi harus 24 jam itu. Karena ada bagian sebagai amil. Ya. Jadi kata-kata amil itu disebutkan khusus oleh Allah SWT memuliakan orang-orang yang konsentrasi mengedukasi tentang zakat. Itu namanya amil. Jadi Allah pilih itu hamba-hamba Allah SWT menjadi amil itu disebutkan dalam Al-Quran. Selain juga as-shaimin, para orang-orang yang puasa. Kalau puasa kan banyak, kalau amil tidak banyak. Ya, maka orang-orang amil, orang-orang yang bekerja ya mengedukasi tentang zakat ini pahalanya besar banget itu. Ya, besar sekali. Nah, jadi didiskusikan sekali lagi kepada yang berhak. Ya, kalau zakat fitrah itu jumhur ulama membolehkan itu ya untuk 8 asnaf. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ini masih zakat fitrah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sa'ir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu adalah 1 sok dari tamar. Tamar itu berarti adalah kurma yang sudah matang, itu namanya tamar. Kalau rutob itu kurma yang belum matang, masih mengkel, itu namanya apa? Rutob. Ya, tapi di sini hadisnya adalah so'an min tamrin. Ya, jadi 1 sok. 1 sok itu memang harus diukur betul-betul. Seberapa sih 1 soknya yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Au so'an min sa'ir, atau 1 sok itu dari gandum. Alal abdi wal hurri, bagi hamba dan juga bagi yang merdeka. Wadzakar wal untha, bagi laki-laki dan juga perempuan. Wassagir wal kabir, orang dewasa ataupun juga anak kecil. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla al-khurujin nas ila shalah, dan sudah ditunaikan sebelum manusia ini datang melaksanakan salat Idul Fitri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, adapun kata-kata so'an di sini, inilah yang menjadi konsentrasi kita. Seberapa sih ukurannya? Itu ya. So'an ini seberapa ukurannya? Kalau di kampung-kampung itu, ya, itu ada tempatnya khusus, itu ya. Ada tempatnya khusus yang memang sudah diukur itu. Ya, di kampung-kampung itu. Ya, kalau di sini sudah pakai ukuran atau pakai apa, Pak? Di kilo ya? Oh, di kilo di sini. Ya, di kilo. Tapi memang dalam hadisnya adalah so'an itu ukuran fisik harus ada. Itu ya, ukuran fisik. Namun demikian ya, memang menggunakan kilo memang berbeda ya. Kilo itu berbeda. Dulu ketika saya kecil diajari oleh kakek kami itu bagaimana mengukur so'an itu ya, dengan membuat seperti kubus itu ya. Kubus itu kemudian ini 1 sok orang Arab gitu ya. Orang Arab yang dicocokkan dengan kitab-kitab turuf gitu ya. Bagi orang-orang santri itu faham betul itu yang 1 sok itu seberapa. Nah, untuk memudahkan memang akhirnya dalam fikih-fikih kontemporer itu dikilokan. Kalau kilo yang masyhur berapa? 2,5 kilogram. Ya, kalau liter jadi 3,5 ya, 3,5 liter. Ya, 3,5 liter gitu. Namun saya menyarankan untuk dilebihkan. Ya, jangan dipaskan. Ya. Jadi kalau sampai pas ya alhamdulillah, tapi kalau masalahnya kurang karena mungkin error ya alatnya misalnya itu ya, maka bisa dilebihkan, bisa 2,7 ya, atau 3,7 liter. Nah, itu bagus itu untuk
dilebihkan, ya. Dan sesuatu yang lebih untuk kebaikan itu sangat disenangi, sebagaimana perkataan Umar yang masyhur radhiyallahu an, aku lebih suka memberikan fidyah, ya, tidak hanya makanan pokok, tapi aku lebihkan pada lauk pauknya. Ini perkataan masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kalau di antara kita ada yang berhalangan tidak bisa saum, maka mengganti, ya, puasa yang ditinggalkan itu dengan bayar fidyah. Misalnya orang yang sudah sangat sepuh betul, ya, ya, itu disukai, ya, disukai, lebih dicintai dengan lauk pauknya, ya, dengan lauk pauknya. Walaupun sekarang akhirnya juga diakumulasikan, dikalkulasikan dengan zakat juga, ya, distandarkan, gitu ya, distandarkan 45.000 membayar apa? Fidyah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang zakat fitrah, ya. Dan ini motivasi baik dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Sesungguhnya Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengayangkan, ya. Basata itu Allah Subhanahu wa taala, ya, meluaskan rizki. Jadi yang meluaskan itu Allah, rizki kita. Yang mengayangkan Allah SWT, dan harta itu bukan milik kita. Apa buktinya bahwa harta itu bukan milik kita? Allah minta, ya, dengan dikeluarkan apa? Zakatnya. Dan sekali lagi, harta itu bukan milik kita mutlak, milik Allah SWT mutlak, hanya dititipkan. Buktinya orang-orang kaya yang punya pesawat-pesawat pribadi tidak dibawa mati, ya kan? Yang punya pulau tidak dibawa pulaunya, ya, yang dibawa adalah amal-amal yang sudah menjadi jariahnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ini janji Allah. Ini kita tidak boleh sama sekali menentang ayat ini, karena ini adalah ayat baku dari langit. Siapa yang meninfakkan sebagian dari harta Allah Subhanahu wa taala, fa yukhlifu, maka pasti Allah akan menggantinya. Itu sudah pasti. Entah kalau misalnya dia sedang punya masalah, masalahnya menjadi mudah, ada solusi. Entah dia sedang sakit, dia disembuhkan penyakitnya, itu diganti, ya, dengan lain, ya, tidak hanya diganti dengan finansial saja. Wa khairur razikin, maka Allah sebaik-baik pengganti dari rizki yang telah kita keluarkan, ya. Kemudian Rasul bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, harta yang disedekahkan tidak pernah kurang. Harta yang kita sedekahkan tidak mungkin pernah berkurang, ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa azzan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan-kesalahan kita dan akan muliakan kita dengan harta kita diantaranya, dengan kedudukan kita. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, ya, betul-betul dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan semulia-mulianya, ya, karena itu hartanya harta milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, Allah motivasi kita, wa ma tunfiqu min khairin falinfusikum, karena infak yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan balik lagi ke kita. Tidak mungkin balik ke orang lain, yang balik lagi ke kita. Maka seorang amil itu terus mengedukasi, maka pahalanya semuanya untuk amil, ya. Jadi para amil itu pahalanya besar sekali, selain dipuji oleh Al-Quran, gitu, ya. Dan orang-orang yang tersentuh dengan mau bayar zakat, ya, baik zakatul mal, ya, zakatul mal atau zakatul abdan atau zakat fitrah, nah ini menjadi jariah bagi dirinya, dan insya Allah terus akan menjadi khairin, ya. Makanya kalau orang-orang Timur Tengah menyebut zakat itu dengan amalul khair, ya, amal-amal. Ini konsepnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 272, ya, wa ma tunfiqu bin khairin falinfusikum, atau sekarang diterjemahkan dengan charity, ya, dengan apa? Dengan charity atau sosial untuk kebaikan.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah itu ya tudfi'u ghadabur rabb. Jadi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan harta Allah. Coba kalau kita punya harta ya dititipin ke orang mau diambil ya, nggak boleh, apa yang terjadi di diri kita? Marah kita. Ya. Marah kita. Kita tidak ridho, kita nggak ikhlas. Ini kan hartanya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak minta semua, hanya minta itu pun bukan untuk Allah, untuk orang lain dan untuk menguji keimanan kita. Ya, setelah aku kasih rezeki, mau nggak kamu berbagi gitu? Bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah kaya raya. Ya, nggak butuh kalian aku. Gitu. Justru kalian yang butuh aku. Maka aku uji keimanan engkau. Aku uji loyalitas kalian. Apakah engkau mau taat kepadaku, mau beriman kepadaku atau tidak gitu. Maka kalau tidak mau, itu seperti Qarun nanti Allah marah itu. Ya, Allah punya ghadab, ya, punya murka, yang kemurkaannya itu tidak ada yang bisa membentung siapapun itu. Tidak akan bisa dengan kekuatan apapun kalau Allah sudah ghadab gitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi sedekah adalah di antaranya tughfarudz dzunub. Jadi dosa-dosa kita diampuni. Wa tadkhulus surur, ya, jadi kebahagiaan masuk ke dalam relung hati kita. Kita menyaksikan saudara-saudara kita tersenyum, ya, kita menyaksikan saudara-saudara kita bahagia, maka Allah masukkan ke relung hati kita yang paling dalam, itu adalah kebahagiaan, ya. Wal bahjah, wajah yang berseri-seri, ya. Wal ulmaniyah alal qulb, dan juga rasa yang sangat kenyang sekali di dalam hati kita, rasa puas. Nah, ini kalau sudah bisa merasakan seperti itu, berarti sudah bisa merasakan bahwa dampak sedekah khusus dirinya, ya. Wasababu fi syafa, dan sebab mungkin juga kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Wadaf'ul bala, dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Wasabab fi hifdzil mal, dijaga oleh Allah hartanya. Ya, harta Allah Subhanahu wa taala sudah dikeluarkan, sudah tahu, oh dia beriman, oh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dijaga, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kecil menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, sehingga nggak muat, harus ditampung, ya, harus ditampung. Kalau sudah di sini berarti dia bukan lagi menjadi pekerja, tapi dia menjadi karyawan Allah Subhanahu wa taala yang menampung hartanya. Allahu akbar. Kalau sudah menjadi karyawan Allah, maka untuk Allah pasti 100% gitu. Ya, ini adalah ilustrasinya, ya, dari kecil ya sampai tidak bisa muat, tidak menampung, yang tadinya menjadi karyawan ini menjadi karyawan harta, sekarang sudah menjadi karyawan Allah Subhanahu wa taala. Wasabu fi dhilli yaumil qiyamah, wasabu fi du'al malk lil mutasaddaq. Jadi sebab diantaranya kita dipayungin oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Nah, ini adalah masarifuz zakah, distribusi zakat, ya. Ini dalam surat Taubah ayat 60, ya. Lil fuqara alladzi la syai'un lahu 'ala rajih. Jadi yang disebut fakir itu ndak punya apa-apa itu. Ya, udah ndak punya apa-apa gitu. Sekali makan habis, sudah bingung dia. Nah, itu fakir, ya. Jadi kalau sekarang kira-kira ada nggak ya kalau definisi ini? Ya, definisi ini gitu ya. Kalau sekarang kan yang kemarin aja belum habis, ya, di kulkas itu belum habis, bahkan ada yang sudah semakin membusuk gitu ya, makanannya banyak. Wal masakin alladhi yajidu ba'da ma yakfihi, ya. Jadi yang disebut miskin itu lebih tinggi kedudukannya, dia makan sekali masih ada berikutnya yang akan dimakan. Nah, jadi intinya dia 2 kali, yang ketiga sudah bingung dia. Nah, gitu ya. Wal amilina 'alaiha, ini yang saya sebut tadi, wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang betul-betul konsentrasi mengedukasi, ya,
orang-orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Karena sekali lagi hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Amil diantaranya adalah wa yadkhulu fi dzalikal katibiha, pencatatnya, ya, wa qasamaha, ya, dan yang menghitungnya, ya, yang menghitungnya, ada yang mencatat, ada yang menghitung, ya, bahkan yang mengarahkan. Jadi ini yang disebut dengan multi level pahala, ya. Jadi multi level itu mecah terus begitu ya, gitu ya. Jadi jariah. Yang berikutnya adalah wal muallafati qulubuhum, ya, yaitu orang-orang yang masuk Islam wa kana fi hajah ila ta'lif qalbihi li dha'fi imanihi. Walaupun itu orang kaya, enggak apa-apa, sebagai dukungan moral kita, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Wa fi riqab, hamba sahaya, ya, hamba sahaya yang bisa dimerdekakan dengan zakat, ya, dengan zakat. Wal gharimin, yang banyak tanggungan, ya, tapi tanggungannya bukan maksiat, kalah masang togel misalnya, gitu ya, itu tidak perlu dikasih apa? Zakat, ya, walaupun dia banyak utang misalnya sampai ratusan juta, bahkan miliar, bahkan triliunan, nggak berhak kalau dia untuk maksiat, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, ya, fi sabilillah ini adalah orang-orang, ya, yang berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Wabnis sabil, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya, termasuk di dalamnya para dai, ya, para dai diperbolehkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini, ya, walaupun sekali lagi dalam pembahasan fikih itu kita ambil yang paling arjah, ya, yang paling mendekati kebenaran. Jangan sampai akhirnya yang kita lakukan itu adalah bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok, ya. Ini makanan pokok ini khusus zakat fitrah. Kenapa makanan pokok? Karena memastikan bahwa fakir dan miskin itu ada makanan yang berlapis-lapis sampai selesai Idul Fitri, ya. Ini fungsinya. Jadi memastikan saudara-saudara kita yang lemah dari segi ekonomi, dia tidak meminta-minta, ya, sampai beberapa hari. Nah, ini fungsinya agar mereka bahagia bersama, agar mereka gembira ria bersama kita menyambut Idul Fitri, ya. Maka mereka harus kita muliakan. Karena boleh jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa mereka itu yang diistijabah, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan antum tunsoruna, ya, kalian itu ditolong dan kalian bisa mulia bidu'afaihim, ya, karena sebab dari orang-orang yang lemah. Maka tidak boleh kita itu menghina orang-orang yang lemah. Boleh jadi ketakwaannya lebih kuat, ya, lebih hebat dibandingkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum tunsoruna wa turzaquna bidu'afaihim. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau mungkin bisa ditolong, ya, engkau bisa kaya raya, engkau bisa mendapatkan rezeki yang banyak sebabnya doa-doa mereka, orang-orang yang lemah. Maka orang-orang yang lemah ini dari segi ekonomi, gitu ya, lebih gampang doanya diterima langit. Kenapa? Karena tidak banyak. Nah, mungkin tidak banyak makan subhat, mau makan aja susah, kan, gitu ya. Kalau orang-orang kaya, gitu ya, mendapatkan makanan-makanan gampang banget, ya, apalagi dunia sekarang digital,
dunia online, mau makan apapun bisa, tinggal pencet HP kita datang sendiri, ya. Tapi orang-orang yang lemah gitu ya, mereka ingin makan enak gitu ya, itu harus menunggu 1 tahun. Ya ini ya, yaumul Idul Fitri wa Idul Adha itu yang sangat menikmati sekali adalah kaum duafa, ya, karena memang duafa itu dimuliakan di tahun-tahun ini gitu ya. Itu puncaknya, ya, puncaknya di 2 hari raya itu. Namun demikian tetap harus kita perhatikan, harus kita dampingi, harus kita bersamai mereka-mereka itu untuk menguatkan apa? Keimanan mereka. Hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian mungkin sebagai kajian berseri kita berakhir sudah ya, tentang apa yang disebut dengan zakat fitrah dan apa yang disebut dengan zakat mal, ya. Pada intinya dua-duanya untuk membersihkan, ya, satunya membersihkan badan kita, satunya lagi membersihkan harta yang kita dapatkan, ya. Dan itu ketika dilakukan berarti menunjukkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebagai syiar, ya, dzalika min sya'airillah. Itu merupakan syiar-syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangannya selama kita berinteraksi, ya. Selama kita belajar ini mungkin banyak kekurangan, kekhilafan, ya, tutur kata yang tidak baik, tidak sopan, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebenaran mutlak. Kalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, hadana wa iyyakum ajmain. Sebelum saya tutup, silakan yang mau menambahkan atau bertanya. Ya, baik, ini pertanyaannya bagus, ya. Orang-orang fakir dan miskin bagaimana membayarnya? Kalau mereka tidak bisa membayar, maka yang bagus adalah kita yang membayarkan, ya. Itu yang pertama, itu paling bagus, ya. Biar mereka punya izzah, jadi kalau bisa kita yang bayarkan, ya. Walaupun nanti dia mendapatkan yang jauh lebih banyak lagi, ya, dan beliau membayar, silakan. Tapi untuk menjaga izzah mereka, ya, kemuliaan mereka, lebih baik kita cover terlebih dahulu. Bukankah pahala itu akan kita dapatkan juga? Pahala yang dia lakukan selama 1 bulan penuh di Ramadan, ya, yang kita cover orang-orang dari fakir miskin itu. Yang pertama. Yang kedua, boleh, ya, ketika sudah dibagi mereka dan mereka membayarkan ke mana? Ke panitia, boleh menggunakan zakat fitrah yang dia dapatkan, ya, diperbolehkan. Itu adalah fikihnya seperti itu. Jadi monggo mau yang mana, ya. Tapi kalau saya saran itu muliakan mereka, bahagiakan mereka. Jadi mereka punya izzah, punya kemuliaan yang luar biasa kaum muslimin, bahwa sesama saudara itu saling menanggung, sesama saudara itu saling memperhatikan, sesama saudara itu betul-betul saling takalluf, ya, wa takaful. Itu penting juga, gitu ya. Dan kalau bisa tidak perlu diumumkan, ya, datangin dia secara baik-baik. Ini menumbuhkan mental semangat mereka, ya, untuk menjadi orang-orang yang lebih mulia lagi, gitu ya. Jadi tidak perlu diajak ke sini, kalau bisa datangi. Itulah kenapa kata Nabi tadi, siapa tahu, ya, ketentraman yang kau dapatkan, kekayaan yang kau dapatkan, ya, rizki yang kau peroleh, itu dari doa-doa mereka, karena kita memuliakan mereka, ya. Demikian. Monggo, ada lagi? Pak Haji, silakan.
Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi memang terkadang di lingkungan kita ini seperti itu gitu ya. Ada jatah-jatah gitu. Ini yang harus disinkronkan. Makanya di kajian yang dulu ya, itu terkadang tidak nyambung ya antara pemerintah daerah setempat dengan Basnas. Ya, ini juga harus terus disosialisasikan, diedukasi. Maka fungsi amil itu sebenarnya mengedukasi tidak hanya ke masyarakat tapi juga ke pemerintah. Ya, ini penting ya, karena juga pemerintah banyak yang tidak paham gitu. Ya, yang tidak paham. Walaupun sekarang sudah ada regulasinya ya, dari Perda wali kota atau bupati sudah ada peraturan daerah berkaitan tentang zakat itu. Namun demikian masih banyak juga aplikasi dalam masyarakat itu yang jauh dari syariat. Ya, yang jauh sekali dari ketentuan syariat. Nah, ini tugas kita bersama, terutama adalah amil ini. Ya, ini harus bisa menjelaskan sedetail mungkin. Itu sedetail mungkin. UPZ yang di bawah Basnas, LAS ya, lembaga amil zakat yang didirikan oleh swasta harus terus bersinergi bersama-sama, berkolaborasi, mengedukasi, menyasar semua lapisan masyarakat. Ya, baik dari masyarakat yang grassroots, pertengahan sampai kaum elit. Biar betul-betul pendistribusian zakat ini tidak bertumpuk ya, tidak bercampur, tidak bertumpuk, harus merata. Karena di sisi lain ada yang juga tidak mendapatkan itu, atau seperti BLT, kasus BLT, orang yang miskin banget malah nggak dapat. Tapi orang-orang yang memang punya penghasilan dapat. Ini real terjadi. Ya, ini real terjadi. Maka di sini perlunya ada sosialisasi jamaah sekalian dari paling rendah lah ya, dari RT ya, kan biasanya masjid panggil RT-nya ya, masjid panggil RW-nya gitu ya, dan aplikasi ke bawahnya terkadang kurang. Maka sekali lagi fungsi amil ini sangat menentukan, karena amil itu harus datang langsung, mendatangi, bukan mereka didatangi ya, karena amil ini punya bagian 12,5% ya penggunaan dari bagiannya. Dia harus mendatangi betul itu. Ini fungsi amil gitu ya. Gimana Pak Ji? Ya, datang ke rumahnya masing-masing. Ya, datang ke rumahnya atau mengambil ya itu ya, atau mengambil itu diantaranya fungsi amil. Jadi tidak hanya nongkrong aja di kantor gitu ya, atau tidak hanya nongkrong di enggak ya, tetap harus membuat afirmasi, buat edukasi dari tingkat level paling bawah sampai level paling tinggi, baik tingkat swasta ataupun juga tingkat pemerintah. Nah, dengan demikian ketika sudah bersinergi, insya Allah ya, kejadian yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, insya Allah bisa terkikis lah
karena itu juga sudah turun temurun Pak Haji, yang seperti itu ya, sudah turun temurun yang harus didobrak bersama-sama ya. Ya ibaratnya sudah akut gitu ya, harus dipangkas dari mana, terkadang kita juga bingung harus memangkasnya dari mana ya, karena instruksinya sudah seperti itu gitu. Maka sekali lagi kalau kita bersama-sama, insya Allah ya, fungsi dari zakat itu untuk kebersamaan, fungsi dari zakat itu adalah untuk kemaslahatan sosial kaum muslimin khususnya ya. Jadi jangan hanya dimonopoli di satu tempat saja sehingga orang lain juga tidak bisa dapat ya, apalagi yang tadi PNS itu jadi tumpuk jadi dapatnya banyak ya. Saya diminta mengelola juga dari TK sampai perguruan tinggi, itu kita memang selektif juga ya, kita juga selektif. Kita bagikan ke mereka ya. Kalau yang sudah dapat sertifikasi gitu ya dari pemerintah ini, ada yang lebih ya kita turunkan. Yang belum dapat sertifikasi, yang sudah dapat honor jadi karyawan tetap yayasan, kita lihat ya yang ke bawahnya lagi yang masih honorer ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu juga akumulasi seperti itu harus juga dipertimbangkan ya. Karena kita ini pemerataan, jangan hanya numpuk di satu. Ini sekali lagi saya perlu sampaikan juga, orang-orang yang memang sudah cukup harusnya menyampaikan juga ke panitia. Sudah, saya tidak lagi begitu. Ini di zaman Nabi ada seorang yang paling miskin di Madinah, dia menyembelih kambing. Ya, kata dia, tolong kasih ini kepala kambing ini ya, masakan kepala kambing ini ke orang tersebut, karena aku lihat dia paling miskin di negeri ini gitu ya, di komplek ini paling miskin. Diantarin itu ketok rumahnya, assalamualaikum tok, ini ada sedekah gitu ya, ini ada sedekah yang mudah-mudahan bisa membahagiakan engkau. Kata dia, enggak, itu ada orang yang lebih berhak lagi daripada saya. Sampaikan itu lagi, sama posisinya persis seperti itu, aku enggak berhak ya. Kemudian sampaikan lagi sampai muter itu di Madinah itu, sampai kembali lagi ke orang pertama. Ternyata orang yang pertama paling miskin itulah yang berinfak. Allahu Akbar. Jadi sesungguhnya miskin di sini adalah masalah mental. Ya, kadang orang Indonesia ini, mohon maaf, saudara kita juga, ya sahabat kita juga sudah dapat lagi, ya. Contoh misalnya Idul Adha, sudah bawa banyak kan daging, dawat masjid mana masih nunggu juga ya, sampai akhirnya banyak ya, akhirnya enggak kemakan, membusuk, akhirnya dibuang. Nah, itu menjadi mubadzir. Begitu juga adalah zakat fitrah. Zakat fitrah saya juga ingatkan harus segera didistribusikan sebelum imam naik ke mimbar. Ya, ini saya banyak mendapatkan aduan bahwa zakat fitrah itu masih numpuk di gudang-gudang masjid. Ya, ini zakat fitrah belum didistribusikan sampai beberapa hari. Ya, ini kami mendapatkan ya di beberapa tempat, baik di UPZ ya, di masjid-masjid atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh swasta, ini dosa ini. Ya, belum terdistribusikan ya, sampai imam turun dari mimbar maka menjadi sedekah biasa. Ini kan kasihan ya. Fahiya shadaqatun minas shadaqat. Nah, ini kasihan banget orangnya gitu ya, yang telah mengamanahkan zakat itu. Demikian mungkin. Oh ya, terakhir. Oh, ada lagi. Monggo silahkan. Oh. Zakatnya tetap sah. Ya, zakatnya tetap sah. Maka orang yang melakukan zakat seperti itu, ini sudah diaturkan menjadi pembahasan dalam fikih, maka harus diserahkan kepada amil resmi. Ya, biar menjadi sah, maka harus diserahkan kepada amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau berdasarkan SK dari pemerintah setempat. Karena tidak, ya, dikasih.
Ya tidak apa-apa. Dia menerima zakat kan? Iya. Ya nggak apa-apa. Ya kan kalau dia miskin nggak apa-apa. Bahkan bisa dilebihkan Pak Adi. Misalnya dia miskin, udah zakat, gitu ya. Zakatnya satu keluarga misalnya 6 orang. Ya kali aja 2,5 kilogram kali 6 orang. Jadi berapa? Sekitar 15 kilo. Ya kasih lagi 50 kilo nggak apa-apa untuk membahagiakan mereka. Zakatnya tetap sah. Itu ya, zakatnya tetap sah. Silakan. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, misalnya ada orang yang sudah memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat, tapi dia menjalankan pas-pasan dengan satu bulan. Ini dia memberikan zakat misal 200.000, zakat dia keluarkan per bulan 200.000. Sementara orang tua dari yang mengeluarkan zakat ini tergolong orang miskin. Dia masih 100.000, zakat dia keluarkan 200.000. Sementara kita memberikan orang tua hukumnya ada sedekah, hukumnya wajib juga orang tua, kan boleh. Nah, bagaimana hukumnya zakat yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan sedekah kepada orang tuanya? Apakah mungkin karena dia pas-pasan juga di zakat yang dia keluarkan ini dia alokasikan buat orang tuanya dan juga buat orang miskin? Baik. Coba sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, makanya ada batasan untuk bisa berzakat. Ya, pertama orang yang mau berzakat dalam hal ini konteksnya adalah zakat mal. Ya, itu pertama syaratnya harus haul. Ya, hitungan kalender hijriyah dari Ramadan 1442 tahun lalu sampai Ramadan sekarang 1443 hijriyah. Ini namanya haul, satu putaran. Masih ada syarat lagi, ya, yaitu dia harus mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab jangan dipaksakan. Ya, kalau dia tetap mau saya mengeluarkan zakatnya bukan zakat, ya, itu menjadi sedekah. Ya, kalau zakat sudah pasti, ya, yaitu sudah harus haul syaratnya dan harus nisab. Ya, nisabnya adalah kalkulasi 85 gram emas. Ya, kalau dia memang punya tanggungan maka didahulukan tanggungannya, misalnya ibunya, ya, yang tadi kejadian tadi, maka tidak perlu mengeluarkan apa zakatnya, tapi sedekah saja, ya, sedekah saja jauh lebih baik dan itu lebih mulia, ya, karena dia mengcover ibundanya sendiri. Karena bagi laki-laki, bagi kita semuanya jamaah sekalian, kewajiban kita itu adalah untuk diri kita, ya, kemudian untuk istri kita, anak kita, ibu kita, dan bibi kita. Ada 5 tanggungan kita itu. Ya, tapi kalau istri kita hanya untuk dirinya dan anaknya saja. Tapi kalau kita ini laki-laki, 5 yang ditanggung itu. Maka 5 orang ini yang ditanggung itu menjadi tanggungan bagi anak laki-laki. Kalau ibu kita ngambil uang kita ini, jangan marah-marah, itu uang ibu kita. Ya. Jadi tidak perlu kita marah. Walaupun kita tidak ada anak, ibu minta ini, ya diada-adakan. Sebagaimana dulu kita minta kepada orang tua yang tidak punya, kemudian orang tua kita mengada-adakan, ya, sampai ada itu. Tapi anak tidak tahu kan, itu ya, nggak tahu orang tua itu ngutang atau jual apa, pokoknya ada aja. Sama ketika kita sudah dewasa, ya, ibu kita ngambil, ya terserah, nggak apa-apa. Ya, ini harus diberikan pengertian kepada istri kita juga, ya, karena harta anak laki-laki adalah harta ibunya juga, ya, ini penting. Jadi kejadian yang tadi maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya, tapi di cover, ya, ibunya dan juga yang paling dekat. Karena sedekah terbaik adalah sedekah fal aqarib, ya, yang paling dekat dan paling dekat, ibunya, gitu ya, adiknya, ya, bibinya, gitu ya, pamannya, itu yang paling dekat. Namun zakat itu tidak boleh kepada ahli, kepada ibunya tidak boleh. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada ibunya, ya, tidak boleh diberikan kepada anaknya, tidak boleh. Karena itu tanggungan bagi orang yang mampu bayar zakat, yaitu laki-lakinya. Jadi kalau zakat sekali lagi tidak boleh diberikan kepada ibunya, kepada juga anaknya atau kepada istrinya walaupun miskin.
Ya, ibu kita walaupun miskin, karena ibu kita yang miskin tanggungan anak laki-lakinya. Ya, yang terakhir khusus untuk zakat itu tidak diperbolehkan ya diberikan kepada Rasul dan kepada ahli baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima zakat. Ya, jadi bukan sekarang orang yang nggak menerima zakat itu keturunan Nabi, bukan. Ya, karena dia bukan berhak, gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah berlebih ya tidak perlu menerima zakat. Sampaikan saja, kasihkan. Saya sudah cukup ya, seperti kejadian tadi, orang miskin di Madinah muter kan, makannya itu muter sampai kembali lagi. Ya, saya juga mendengar juga dan membaca juga di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai ada orang yang tidak menerima zakat, sampai apa? Saking makmurnya. Bukan saking makmurnya sesungguhnya, tapi mental kekuatan kaum muslimin saat itu ingin semuanya menjadi muzakki. Ya, maka sulit untuk mencari orang yang asnaf tadi, gitu ya. Dan ini sekali lagi merupakan keimanan, ya, keimanan dan mental seorang mukmin, gitu ya. Seorang mana demikian antara dan fakir miskin itu tidak mungkin hilang di dunia ini. Karena tadi untuk menjaga ekosistem di dunia ini harus ada yang kaya agar yang kaya tidak sombong, gitu ya, berbagi kepada yang duafa. Yang duafa itu harus ada ya agar bisa kuat orang-orang duafa dengan doa-doa mereka. Demikian. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sudah tersinggung, tapi kalau dari pajak, saya sudah dibebaskan untuk bayar pajak. Cuma bayar zakat ini saya pernah hidup di Sudan, Pak. Tadi di sana itu terbalik, zakatnya 40% itu yang diurus, yang dia juga zakat 10%, itu yang 10% lagi itu nggak dikejar, tapi yang 26% itu menjadi syarat kalau kita bisa mengatakan mau datang ke negara itu juga ada dulu. Mana yang 26% yang mau bayar tiap bulan dari penghasilan? Nah, tapi untuk di kita, apakah mungkin untuk kita bayar dalam 26% masih dilakukan? Apakah ada punya aturan atau ini yang membuat umat Islam itu bayar 26%? Misalnya kalau dia mau berangkat umroh, misalnya dulu nih, mana yang 26% datang dari keluarga? Baik, memang kalau di Timur Tengah ya yang dikejar itu bukan pajak ya, tapi adalah zakat ya. Maka negara yang mendapatkan penghasilan dari pajak, ini kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu mengatakan negara itu adalah negara miskin. Ya, negara yang didominasi oleh pajak maka masuk dalam kategori negara miskin. Ya, Indonesia itu saya kira bukan miskin nggak kira-kira Indonesia? Dimiskinkan, ya, dimiskinkan, ya, bukan miskin tapi apa? Dimiskinkan. Ya, jamaah sekalian, adapun di Indonesia, ya, itu ada undang-undangnya yang berkaitan tentang zakat bisa mengurangi pajak. Ya, kita sudah bahas kalau tidak salah ya waktu itu di Undang-Undang ya nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi ini yang masih kelemahan ya, ada kelemahan yang di sana sini bahwa harusnya zakat bisa mengurangi beban pajak. Ya, zakat bisa mengurangi beban pajak. Itu bisa dilakukan di Indonesia asalkan diurus. Ya, harusnya kan otomatis harusnya. Orang yang sudah bayar zakat bisa mengurangi apa? Pajak. Ya, motor kita, mobil kita, aset-aset kita bisa terkurangi setelah membayar apa? Zakat. Ya, ini sebenarnya sudah ada regulasinya, sudah diatur, namun belum banyak yang tahu. Itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan terus disosialisasikan ya undang-undang tentang zakat ini bisa mengurangi pajak. Ini sudah terus digaungkan. Ya, kalau di Malaysia sudah berjalan, di Singapura, Brunei Darussalam juga sudah berjalan. Ya, mengurangi.
Ya mengurangi apa? Pajak. Kalau di Indonesia yang dikejar apa? Pajaknya. Ya, yang dikejar apa Haji? Pajaknya. Ya, bukan kewajibannya. Ya, pajak juga kewajiban juga. Kewajiban apa namanya? Manusia ke manusia. Ya, tapi kalau zakat kewajiban manusia kepada pemberi rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian dua-duanya juga harus seiring karena untuk membangun negeri ini, membangun SDM-nya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kaum muslimin yang sudah bayar zakat ya tadi bisa mengurangi, ya bisa mengurangi dengan cara terus disosialisasikan. Ya, banyak yang belum tahu, pengusaha-pengusaha banyak yang belum tahu, makanya mereka mengemplang pajak aja. Padahal mereka kalau sudah bayar zakat bisa terpulang gitu. Tapi kalau zakat tidak boleh dikemplang, wah ini sudah nantang perang terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau di dunia saja dikejar-kejar oleh direktorat pajak, kan nanti di akhirat diseletika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya. Pilih yang mana? Gitu ya. Orang yang mengemplang pajak gitu ya. Makanya menjadi orang kaya ini juga harus mau berbagi. Jangan seperti Qarun sekali lagi itu yang mengatakan harta ini adalah mutlak milikku, aku kerja siang dan malam. Ya, harta itu sekali lagi Allah titipkan sementara, ya sementara saja kepada diri kita. Buktinya kemarin sore orang kaya raya, ya sebulan kemudian dimiskinkan, miskin dia, bangkrut dia, ya bangkrut. Tapi kalau dia sudah zakat, maka harta yang dizakatkan itu sudah tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi dari zakat itu ya, menjaga harta yang sudah dizakatkan. Kalau pajak enggak, sudah hilang aja. Ya, sudah hilang saja. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah 1:30, mungkin mau ada yang istirahat ya, karena tadi malam itikaf ya. Itikaf. Saya dengar di sini ada 150 orang, betul Pak Haji? Oh, masya Allah, banyak banget. Ya, mudah-mudahan itikaf kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan tidak akan pernah terulang. Kehebatan kita melakukan amal-amal soleh selama Ramadan tidak mungkin terulang pasca Ramadan ini. Maka minimal kita sama gitu ya. Saya juga tidak yakin bisa sholat yang mulai setiap malam nanti setelah Ramadan ini. Ya hanya di bulan Ramadan aja kita bisa qiyamul lail setiap hari, masya Allah. Ya itu hanya ada di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan Ramadan ini kita lanjutkan setahun. Mau nggak Pak Haji Ramadan jadi setahun? Mau, dengan syarat saum 6 hari saja. Kata Nabi, ya man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kasomid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan sempurna dulu ini, ya, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah melaksanakan saum 1 tahun penuh. Ini jangan sampai hilang momentum Syawal ini. Ayo kita ajak diri kita ajak istri kita ajak anak-anak kita yang sudah balik, anak-anak kita yang belum balik juga boleh diajak untuk latihan saum Syawal sehingga Ramadan 1 tahun itu bisa terjaga dengan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.